Saya tinggal klik bergerak, pasti bergerak. Saya pastikan. Semua Bojonegoro siap kirim 700. Jombang, Kediri, Nganjuk itu berapa ribu? Katanya kita itu menaksa. Dan ini berharap Mas Taufik itu bisa hadir ke PAM, benar ngambilnya Mas Robi dari cabang kita, walaupun cuma sehilu, kita tunjukkan eksistensi kita. Jadi saya merubah moto saya, Mas. Kalau biasanya di medsos saya moto saya, mereka eksistensi dengan massa, saya eksistensi dengan legalitas. Nah, ini saya ditekan dari dulu. Sehari ini HP saya matikan, Mas. Saya kayak dikejar hutang, Mas. Semua itu telepon saya, Mas Taufik itu. Jadi intinya ini menunggu zaman dari saya, Mas. Gimana Mas Taufik bersedia atau tidak? Kalau bertidak, apa yang ditakuti? Kita punya hak. Kita sudah menang segalanya, gitu loh Mas Taufik. Nah, punten Mas Taufik, ini saya sekedar menyampaikan uang dari dulu. Magetan sampai saat ini masih standby di Pak Dipuan. Semua cabang standby. Saya bisa buktikan, Bojonegoro ini. Itu Mas Taufik, sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, salam persaudaraan buat dulurku dimanapun berada. Saya doakan dulurku dimanapun berada selalu sehat, selalu dilancarkan rezekinya dan dilancarkan prosesnya. Amin amin amin. Ya, jadi gini, saya mau sedikit cerita dan sedikit klarifikasi ya, sesuai video di depan obrolan saya dengan Mas Taufik. Pada saat itu tanggal 31 Agustus saya di Jogja. Saya menghadap ke Mas Taufik dan pengurus PP karena saya dapat laporan atau inspirasi ke dulur-dulur untuk disampaikan ke Mas Taufik, Ketua Umum PSAT. Mas, ya sesuai di video depan lah. Mas, ini dulur-dulur pengen merayakan kita di PAM dan berharap Mas Taufik turun ke Madiun. Itu. Nah, Mas Taufik menjawab, itu bukan nggak ada di video. Kalau saya turun ke Madiun, itu banyak manfaatnya atau mudaratnya? Saya tegas, banyak manfaatnya Mas. Pasti untuk membuktikan bahwa Mas Taufik adalah ketua umum yang sah di PSAT. Mas Taufik, oke. Jadi gini Ditio, itu sudut pandang sepihak. Seumpama saya turun ke Madiun, pasti banyak loyalis kita PSHT banyak turun ke Madiun. Korlap selalu mengawal, pasti banyak Korlap Nusantara nanti turun ke Madiun. Apakah itu nanti tidak mengganggu umum? Kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, siapa yang bertanggung jawab, Dek Tio? Jelas, Dek Tio, kalau saya menginstruksikan, ayo kita ke PAM, ayo kita ke Madiun, pasti banyak mudaratnya, Dek Tio. Dek Tio atau dan dulur-dulur mungkin nggak memikir sejauh itu, pasti terjadi geger, chaos, dan pasti banyak merugikan masyarakat umum, khalayak umum yang tidak tahu apa-apa. Jadi nanti akan jadi dosa jariah saya, Dek Tio. Seorang pemimpin itu harus bisa mengayomi dan harus bisa menjadi contoh suri tauladan untuk adik-adiknya, Dek Tio, dulur-dulurnya. Nah, seperti itu. Jadi memang benar. Ternyata saya baru sadari baru tadi pagi, tadi malam, apa yang dibilang Mas Taufik itu benar. Dengan yang masa yang banyak, pasti terjadi konvoi, pasti terjadi keributan, itu ternyata benar. Jadi saat malam itu juga saya putuskan untuk ya seperti itu, saya jawab ke dulur-dulur bahwa kita tidak boleh ada pergerakan, tidak ada konvoi, kita standby di rumah.
kegiatan masing-masing. Kan sebelumnya saya sudah menghadap ke Kapolresta Madiun, sudah audiensi, dan Kapolresta Madiun dan dari Polda menyarankan bahwa kegiatannya jangan melakukan kegiatan di Madiun. Oke, kita ngikuti. Dan besok paginya saya diundang lagi oleh Dandim Magetan sama Kapolres sama Pemkab Kabupaten Magetan. Di audiensi itu kita ditanya. Itu kebetulan yang hadir cuma saya sama Kacap Magetan, Mas Nanang. Dengan tegas Mas Nanang menjawab, dan saya juga jawab, bahwa PSHT kita di bawah kepemimpinan Mas Taufik tidak melakukan perayaan 1 abad di Madiun maupun di Magetan. Jadi clear, kita tidak melakukan kegiatan dan tidak ada pengerahan massa untuk konvoi kemana-mana. Karena Mas Taufik sudah menginstruksikan ke jajaran bawah ya, semua cabang Jatim, jangan ada kegiatan konvoi atau apalagi kesana kesini ya. Jadi kita nonton 1 abad, kebetulan kita melakukan 1 abad juga di Prambanan, Jogja. Alhamdulillah belajar lancar, dan di situ jelas Mas Taufik duduk sama rata dengan dulur-dulur semua, dengan dulur-dulur Pola PSHT seluruh Nusantara, tidak ada pembeda. Gitu. Jadi dari sini kejadian ini kan jelas acara di Madiun itu bukan dari pihak PSHT kita atau pihak kebetulan Mas Taufik yang sah. Benar kandikan Bapak Kapolresta Madiun waktu saya datang pertama, Mas, saya sudah tahu, saya sudah membaca PK 68 bahwa pihak Mas Taufik, badan hukum legalitasnya sudah di atas angin. Jangan sampai mencederai atau mengotori sudah kemenangan itu, Mas. Tolong dipikir baik-baik. Jadi inilah yang dimaksud Bapak Kapolresta juga. Akhirnya kita renungi, kita pikir bersama. Akhirnya kita mengalah, tidak ada gerakan ke Madiun atau merayakan kegiatan di Madiun maupun di Magetan atau Madiun sekitar. Jadi kemarin terfokus di Yogyakarta Prambanan. Dari sini sudah jelas ya. Jadi Madiun kemarin 2 malam 3 malam tambahan. Apalagi tadi malam terjadi chaos di semua titik kota Madiun, hampir di semua titik wilayah Madiun, kayak Kasuari, di Simpang Limanjoyo, di Tamrin, di Sukolilo baratnya, terus di Inka, terus di Kabua, Kecamatan Geger, di Jatisari, Ngrobyong, Dolopo, dan di luar daerah. Itu bukan PSHT dari pihak kita. Itu bukan dari bawah pengurusan Mas Taufik. Karena sudah diinstruksikan sama Mas Taufik, ketum PSHT yang sah, bahwa semua standby di rumah, lakukan kegiatan yang masing-masing. Jadi warga PSHT itu harus bermanfaat. Sekarang sudah 100 tahun usia PSHT. Harus lebih bermartabat dan lebih bermanfaat untuk sesama. Dan lupa saya sampaikan pesan dari Mas Taufik untuk seluruh dulur kadang PSHT dan seluruh Pola Nusantara. Pertama, mengucapkan terima kasih sudah mengawal acara 1 abad PSHT di Candi Prambanan hingga sukses, sampai berapa ribu ya yang datang, sukses lancar tanpa ada kendala. Intinya semua itu, dan tetap berjuang di basicnya masing-masing. Itu pesan dari Mas Ketum. Dan satu lagi selalu dipesankan oleh Mas Taufik, Ketua Umum PSHT, kita PSHT sudah 100 tahun, sudah 1 abad, kita harus lebih lebih dewasa, yaitu tadi harus bermartabat dan harus bermanfaat untuk sesama. Itu pesannya dari Mas Taufik. Semoga permasalahan di internal PSHT lebih biar cepat kelar lah, jadi satu lagi. Bismillah. Itu sekian dari pesan Mas Taufik. Dan saya juga sudah berhubungan baik dengan, tadi juga klarifikasi, kita ngobrol dengan koordinasi dengan Korlap
SH Winongo saya sampaikan gini, dan banyak tutur itu tahu kalau itu bukan PSHT kita, karena semua korlap di PSHT sesuai arahan dari ketua umum. Semua warga PSHT di semua cabang Jatim sesuai mengikuti arahan ketua umum untuk tidak melakukan gerakan yang konvoy atau kemana-kemana. Cukup standby di rumah, lakukan kegiatan masing-masing karena kemarin acara sudah ditutup puncak di Candi Prambanan. Itu dulur-dulur, harapan saya sih dulur-dulur atau warga-warga yang belum tahu jadi bisa menilai. Ini sudah terlihat perbedaan dari ketua umum Mas Taufik dan kubu sebelah. Dari kubu sebelah, PSHT cuma satu, PSHT yang sah sekarang diketuai umum oleh Mas Taufik. Itu ya lor ya. Jadi mohon maaf bila ada hal yang tidak mengenakan yang masih memakai atribut PSHT. Itu. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa kericuan di Kota Madiun Kabupaten itu bukan dari PSHT pihak Mas Taufik, karena pihak Mas Taufik semua tidak ada pergerakan atau apapun, semua standby di rumah, apalagi kalau PSHT semua standby di rumah, tidak ada pergerakan. Karena kita mengikuti dawuh Mas Taufik, semua tidak ada yang boleh bergerak ataupun konvoy atau apapun. Seperti itu. Jadi warga PSHT harus bermartabat dan berwibawa. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah ucap atau sifat yang baik maupun sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan PSHT Jaya.